1 jam pas ngecek. Kan jam berapa tuh? Pulang jam 1. Udah. Jam 1. Gimana nih Pak Kadis ini? Nah, asma rokok Jita. Asma. Hah? Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini baik secara offline maupun online untuk menghadiri kegiatan bimbingan teknis pengelolaan dana JKN, kapitasi dan BLPD di fasilitas kesehatan Kabupaten Kolaka Utara tahun 2020. Salawat dan salam jumpa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk mengefisienkan waktu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk membuka acara ini dengan melafalkan basmalah. Saudara kami yang Hindu, Kristen, Buddha, dan Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara, Bapak Irham F. Yang terhormat, Kepala Bidang Yayasan Kabupaten Kolaka Utara, Bu Haji Misdam Ahmada F. Yang terhormat, narasumber kita pada hari ini, Bapak Yadi Hidayat SMKM, selaku Kabid Yankes Indramayu yang akan memberikan materi. Selanjutnya kita memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin di nomor ini. Iya. Oh, konten di situ. Maksudnya acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara, Bapak Irham FKM. Pada Bapak Irham FKM. Makasih
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Yadi Hidayat, SKM MKes, Kabid SDK Dinkes Indramayu. Yang saya hormati Ibu Junaidi ST, perwakilan BPK Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kolaka Utara, Kepala Seksi Primer dan Rujukan, Kasubag Program, Kepala Puskesmas Kabupaten datang di Makassar, beserta pembimbing teknis yang saya banggakan. Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin dan rahmatnya, sehingga hari ini Bapak Ibu kita bisa bertemu dalam pertemuan ini. Salam dan salam curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan patut tidak kita untuk mengenal kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Amin. Hadirin yang berbahagia. Jadi sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu narasumber, karena seharusnya kemarin kita bersama-sama, tapi karena ada sesuatu hal yang menghalang, sehingga saya tidak bisa hadir bersama dengan kita. Tiba malam saya telepon untuk ditugaskan di menghadiri acara di Kolaka. Tapi dengan keadaan yang seperti itu tidak menghambat atau tidak menghalang kegiatan yang kami rencanakan ini. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, kesehatan, acara ini bisa berjalan dengan baik. Kita sadari bahwa di mana pandemik saat ini tentu saja memberikan dampak yang signifikan terhadap segala bentuk aktivitas kita. Terus kita Pak Ibu peserta kepala puskesmas yang ada di ruangan, saya mohon, saya mengingatkan, perhatikan kedisiplinan dan kepatuhan kita dalam mencegah penularan COVID-19. Kenapa? Oh. Itu harapan saya. Marilah kita melaksanakan kegiatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi yang paling saya tekankan Bapak Ibu Kepala Puskesmas, Bendahara, manfaatkanlah waktu yang sesingkat-singkatnya ini, banyak nanti kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak jelas, supaya ini bisa ditanyakan kepada Bapak narasumber atau Ibu narasumber. Itu harapan saya yang paling mendasar. Semoga dapat menghadiri kegiatan ini dengan penuh keseriusan dan aktif dalam setiap diskusi, agar setelah kegiatan ini nanti selesai, saya kembali di wilayah kerja masing-masing sudah bisa beraktivitas atau membawa ilmu untuk diterapkan di daerah masing-masing. Jadi saya kira demikian penyampaian saya. Kegiatan kapitasi Belut PKN saya buka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan nih,
kendalikan.
Nah, aku mau fokus ya. Hmm? Keluar nih. Hmm. Pak ya. Hmm? Boleh. Ya, halo. Assalamualaikum, Pak Hidayat. Halo Pak, sudah bisa dimulai Pak? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai, Pak? Ya, ya, oke. Ya. Saya persilakan langsung Bapak untuk share slide-nya biar teman-teman peserta di sini bisa melihat visualisasi dari materinya ya. Halo? Ya, karena slide sudah siap, saya langsung serahkan kepada Bapak Hadi Dayat untuk mengambil alih. Baik, terima kasih. Jelas, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Your internet connection. Putus-putus ya, Pak.
Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu nama Bapak Yadi Hidayat SKM. Beliau juga adalah aparatur sipil negara ya, dengan pangkat pembina golongan 4A ya. Tempat tanggal lahir Cirebon 5 Juni tahun 1966. Pendidikan beliau dimulai dari diploma 1, 3 sampai pada jenjang magister ya. Berarti dari segi jenjang pendidikan formal beliau sangat layak untuk memberikan penjelasan terhadap kita terkait dengan pengolahan dana kapitasi JKN. Halo, saya sapa kembali Bapak Hadi Hidayat. Bisa dengar, Pak? Halo? Iya Pak, silakan Pak. Oh ya, ini riwayat jabatan ya. Beliau pernah menjabat sebagai sanitarian ya di Puskesmas pada tahun 88 sampai 94. Pernah juga sebagai staf perencanaan, Kasubag Perencanaan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Kepala Bidang SDK tahun 2017 sampai sekarang di Kabupaten Indramayu. Nah, kalau ada nanti peserta mau menghubungi beliau, ada hal yang belum jelas, bisa konsultasi dengan nomor handphone sebagaimana tertera di atas ya, silahkan dicatat. Lewat email juga bisa. Alamat kantor Jalan MT Haryono nomor 9 Indramayu. Ya, saya pikir itu saja untuk sekedar sepi dari pemateri kita pada pagi hari ini. Karena itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Hadi Hidayat untuk mempresentasikan materinya pada pagi hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kolaka Utara ya, Kolaka Utara. Pertama saya sampaikan permohonan maaf karena saya tidak bisa hadir langsung di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk diskusi tentang pengelolaan dana kapitasi JKN di Puskesmas. Sehingga kami hanya bisa melaksanakan ini melalui Zoom meeting. Mungkin ada beberapa kendala ketika melakukan Zoom meeting ini karena terkendala dengan jaringan internet yang putus nyambung. Baik, materinya sudah siapkan Pak? Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian. Nanti coba saya pelan-pelan Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan tentang pengelolaan dana kapitasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Slide yang kami buat tidak terlalu lengkap, mungkin nanti dilengkapi dengan diskusi. Yang pertama kami sampaikan tentang kondisi di Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu jauh lebih besar daripada di Kolaka Utara dengan luas wilayah 209.942 hektar, terdiri dari 31 kecamatan, 8 kelurahan dan 309 desa. Di jumlah penduduk di Indramayu ada 1.800.000 dengan jumlah puskesmas sebanyak 49, 22 diantaranya adalah puskesmas Ponet, kemudian ada 67 puskesmas pembantu. Kemudian rumah sakit ada 11. Next Pak.
Jaminan kesehatan di Kabupaten Indramayu kepesertaannya masih rendah dibandingkan dengan Kolaka. Kami baru 69% penduduknya yang memiliki JKN. Dari yang memiliki JKN itu 77,9%-nya itu PBI atau sebanyak 1.007.052. Jadi sebagian besar didominasi oleh PBI, bukan peserta mandiri. Next. Ini pembiayaan kesehatan di Kabupaten Indramayu. Next. Terdiri dari BOK, kemudian BOP. BOP itu adalah anggaran dari APBD, kemudian ada dana kapitasi, dana non kapitasi, dana retribusi pelayanan kesehatan yang tidak gratis. Ini yang BOK kami dapat 33 miliar, untuk BOP atau yang dibiayai dari APBD itu 12 miliar, atau rata-rata puskesmasnya 250 juta. Kalau BOK rata-rata puskesmas mendapat 600 juta. Kemudian kapitasi JKN, non kapitasi JKN dan retribusi itu sudah kami masukkan ke dalam BLUD. Jumlahnya kurang lebih 81 miliar atau per puskesmasnya 1,6 miliar. Sangat besar ya Bapak Ibu sekalian kalau di Indramayu. Karena jumlah peserta BPJS-nya cukup banyak. Next. Kami sudah memetakan dari sumber anggaran tersebut. Jadi untuk BOK kami instruksikan ke puskesmas untuk digunakan kegiatan promotif dan preventif, kemudian digunakan untuk kegiatan PISPK, dan untuk membayar honor promotor kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi kami membuat pemetaan seperti ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara sumber pembiayaan. Jadi kalau BOK fokusnya ke promotif dan preventif. Kemudian kalau BOP itu hanya digunakan untuk jasa pelayanan bagi masyarakat yang tidak punya JKN dan juga untuk membayar honor non PNS. Kemudian untuk BLUD itu digunakan untuk sarana prasarana, operasional puskesmas, jasa pelayanan, kegiatan deteksi dini penyakit bagi peserta JKN, kemudian honor pegawai BLUD. Nah, ini perbedaannya kami bisa mengangkat pegawai non PNS dari BLUD. Kemudian insentif tenaga harian, kemudian SPPD, perjalanan dinas SPPD. Next. Jadi ini kalau didistribusikan dari 81 miliar pendapatan puskesmas itu 2 miliar dari retribusi, 74,9 dari kapitasi, dan 4,5 miliar dari non kapitasi. Next. Rata-rata pendapatan puskesmas itu dari 49 puskesmas itu rata-rata 1,6 miliar dengan pendapatan tertinggi yaitu 3,8 miliar per tahun dan terendah adalah 600 juta. Next. Pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi di Indramayu itu tahun 2014 sampai 2017 itu belum menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah atau PPK BLUD. Sementara tahun 2018 sampai dengan sekarang itu sudah menerapkan PPK BLUD. Next. Kita diskusikan tentang pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi JKN tahun 2014 sampai dengan 2017, yaitu ketika belum BLUD. Next. Dasar hukumnya mungkin sama Pak, Bu, dengan di Kolaka. Yang pertama adalah Perpres nomor 32, kemudian Permenkes nomor 19, Permenkes Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, kemudian Permenkes 21, Permenkes 28, dan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dana JKN. Udah jelas ya? Ya. Next. Ini sistem penganggarannya, ini dari sistem penganggarannya, dana kapitasi itu masing-masing puskesmas membuat RKA. Kemudian RKA dari puskesmas menjadi dasar penyusunan
RKA di dinas. Jumlah RKK sesuai dengan jumlah puskesmas. Kemudian sama dengan Kolaka mungkin ya, itu anggarannya langsung ke rekening puskesmas, tidak ke rekening dinas. Ya. Sementara untuk dana non kapitasi, sama puskesmas juga membuat RKA, kemudian RKA dari puskesmas menjadi dasar penyusunan RKA di dinas. Kalau untuk non kapitasi hanya ada satu RKA, yaitu RKA kegiatan operasional puskesmas. Untuk non kapitasi anggarannya masuk ke kas daerah terlebih dahulu, kemudian baru digunakan oleh teman-teman puskesmas. Ini akan menyulitkan untuk dana kapitasi. Ya. Lanjut, next. Pengelola kegiatan di Indramayu, KPA atau PPK-nya itu Kepala Bidang Yankes atau SDK. Jadi saya pernah di bidang Yankes, KPA-nya saya, sekarang saya di SDK, KPA-nya pindah ke SDK. Kemudian PPTK-nya dari staf subbag perencanaan, kemudian pejabat pengadaannya, staf bidang Yankes. Jadi semua pengelola kegiatan ada di Dinas Kesehatan. Lanjut. Jadi sebelanja untuk dana kapitasi, kami membuat peraturan bupati yang tidak bertentangan dengan Permenkes. Kami tetapkan jasa pelayanannya itu maksimal 75% dengan pertimbangan tunjangan daerah dari APBD sangat kecil, dan ini untuk meningkatkan penyerapan dana JKN juga. Jadi ini mungkin paling tinggi ya jasa pelayanan di Jawa Barat ya, untuk Jawa Barat itu Indramayu paling tinggi karena menggunakan angka maksimal 75%. Maksimal 75%. Kalau di Permenkes itu kan maksimal, minimal 60%. Jadi kami tidak menyalahi Permenkes. Kemudian untuk operasionalnya itu 25% yang dapat digunakan untuk obat, alkes, BMHP, uang saku untuk kunjungan rumah dalam rangka UKP, Pak, bukan UKM. Kalau UKM adanya di BOK. Kemudian operasional untuk puskesmas keliling, ATK, pengadaan, cetak, dan lain-lain, serta untuk pengadaan sarana dan prasarana. Mungkin sama ini dengan Kolaka ya. Next. Kemudian kalau untuk non-kapitasi, regulasi kami 100% digunakan untuk jasa. Sehingga untuk memudahkan dalam peng-SPJ-nya, tidak perlu ada biaya operasional. Jadi semuanya 100% untuk jasa pelayanan. Next. Nah ini jasa pelayanannya mungkin sama dengan Kolaka ya, mengacu ke Permenkes 19, 21, 28, kemudian dijabarkan melalui peraturan Bupati, kemudian ada tambah penghitungan jasa berdasarkan kinerja. Jadi kami buat regulasi untuk kinerja variabel daerah itu kami gunakan untuk melihat kinerja teman-teman di puskesmas. Next. Pembagian jasanya ini mengacu ke Permenkes 28, saya pikir sama dengan di Kolaka ya. Next aja. Ini yang mungkin agak menjadi masalah, yaitu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama ya tentunya kita harus mengacu ke Perpres 54 tahun 2010, yang sekarang sudah dirubah menjadi Perpres nomor 16. Kemudian ada peraturan bupati juga. Di dalam peraturan bupati itu menyatakan bahwa untuk pengadaan di bawah 10 juta, puskesmas cukup pertanggungjawabannya cukup kwitansi dan nota pembelian saja. Sementara untuk pengadaan 10 juta sampai 49 juta itu pakai menggunakan kontrak sederhana. Kemudian pengadaan 50 sampai 200 juta itu menggunakan metode penunjukan langsung. Pengadaan di atas 200 juta itu menggunakan lelang. Kami Dinas Kesehatan mengarahkan ke puskesmas untuk tidak membelanjakan barang di atas 200 juta karena rumit untuk proses lelangnya. Jadi kami upayakan puskesmas membelanjakan barang dan jasa itu kurang dari 200 juta. Dan alhamdulillah sebetulnya kebutuhan puskesmas yang di atas 200 juta itu akan kita penuhi dari Dinas Kesehatan, dari APBD, Pak. Next. Nilai pengadaan barang dan jasa ini berdasarkan nilai per bulan, bukan nilai 1 tahun. Nah ini yang membuat kami lebih fleksibel, Bapak Ibu sekalian.
contohnya puskesmas yang di kami itu ada Puskesmas Kota Binangun, itu di RKA-nya terdapat kegiatan pengadaan ATK dengan jumlah anggaran 12 bulan dikali 5 juta. Berarti total semua 60 juta. Kalau mengikuti aturan yang pertama, 60 juta itu berarti harus penunjukan langsung. Nah, kami berdasarkan diskusi dengan Badan Keuangan Daerah, itu karena pendapatan puskesmas itu tidak sekaligus 1 tahun, ya, itu kan pendapatnya per bulan. Jadi puskesmas boleh membelanjakan setiap 5 juta. Jadi puskesmas tersebut boleh membeli ATK setiap bulannya senilai 5 juta dengan bukti hanya kwitansi dan nota pembelian. Jadi tidak perlu kontrak. Nah, itu asumsinya karena dana kapitasi itu tersedianya itu setiap bulan berdasarkan transfer dari BPJS, sehingga tidak harus dinilai menjadi, meskipun di RK-nya itu 60 juta dalam 1 tahun, tapi teman-teman puskesmas membelanjakan tiap bulan 5 juta. Jadi bisa tanpa kontrak dan tanpa penunjukan langsung. Demikian juga untuk pengadaan obat, BMHP, dan Alkes. Hanya untuk pengadaan obat dan BMHP, di kami ada regulasi setiap puskesmas yang akan mengajukan obat atau BMHP itu harus minta rekomendasi dulu dari Dinas Kesehatan. Tujuannya, karena kami punya UPTD farmasi yang menyediakan obat untuk puskesmas, sehingga obat yang dibeli puskesmas harus betul-betul obat yang tidak tersedia di UPTD farmasi. Jadi puskesmas boleh beli obat ketika stok obat di UPTD farmasi memang betul tidak ada. Next. Nilai pengadaan belanja modal ini berdasarkan nilai 1 tahun. Contohnya untuk puskesmas Anjatan di RK-nya, kalau tadi untuk kegiatan-kegiatan rutin itu boleh per bulan, tapi kalau untuk belanja modal itu tetap harus menunggu 1 tahun. Ya, jadi kalau 60 juta berarti harus penunjukan langsung. Proses penunjukan langsungnya seperti yang tadi disampaikan di slide sebelumnya, pejabat pengadaannya ada di Dinas Kesehatan. Jadi puskesmas cukup menyerahkan RKA, kemudian kami minta speknya, puskesmas mau beli apa, puskesmas juga dipersilakan kalau memiliki rekanan diperhadapkan ke kami proses pengadaannya. Sekiranya puskesmas tidak mempunyai rekanan, maka Dinas Kesehatan yang akan mencarikan rekanan. Tentunya dengan prinsip-prinsip transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Lanjut, next. Ini masalah-masalahnya yang kami hadapi. Ini slide-nya tertukar Pak, di next aja dulu Pak, terus Pak. Yang pertama adalah rendahnya penyerapan. Ini hanya 86% realisasi belanjanya. Kami sebut ini masih rendah karena nanti setelah BLUD itu sisa anggaran kami penyerapan bisa sampai di atas 90%. Ya. Kemudian proses pencairan sulit karena mengikuti mekanisme di APBD. Terkadang baru mulai bisa dicairkan itu akhir Februari atau awal Maret. Kemudian nomor 3, tidak bisa pergeseran belanja sesuai kebutuhan. Artinya ketika Bapak Ibu sekalian sudah mencantumkan satu kegiatan di dalam RKA, maka itu tidak bisa berubah sampai menunggu perubahan APBD. Ini yang menyulitkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin di Kolaka seperti itu juga. Oleh karena itu kami arahkan untuk ke BLUD. Kemudian pengadaan barang dan jasa tidak leluasa juga Bapak Ibu sekalian. Karena kita ingin membeli barang, dicantumkan di dalam RKA. Kalau memang itu tidak sesuai, itu tidak bisa diganti barang dan jasanya. Jenis barangnya tidak bisa. Terkadang puskesmas itu kebutuhannya yang pertama adalah lemahnya perencanaan. Yang kedua memang situasinya
harus dimungkinkan harus berubah. Apalagi sekarang di era COVID ini, alhamdulillah kami sudah BLUD, jadi begitu ada pandemi COVID, Puskesmas langsung merubah anggaran untuk diarahkan semuanya ke COVID. Kalau menggunakan mekanisme sebelum BLUD, ini sangat sulit untuk melakukan perubahan itu. Kemudian Puskesmas tidak bisa mengangkat non-PNS. Sedangkan kalau dengan BLUD, Puskesmas bisa mengangkat pegawai non-PNS. Kemudian tarif pelayanan harus menggunakan Perda. Kalau sudah BLUD, tarif pelayanan itu cukup dengan peraturan bupati. Jadi ketika ada tarif pelayanan yang tidak sesuai, kami bisa mengajukan perubahan cukup dengan peraturan bupati. Jadi tidak perlu dengan Perda. Kalau Perda kami harus dengan Dewan DPRD ya. Next. Nah, berdasarkan masalah-masalah tadi, tahun 2018 kami mencoba mengusulkan Puskesmasnya untuk masuk ke era BLUD. Jadi tahapan-tahapannya mungkin nanti kami jelaskan, tetapi pada kesempatan ini kami sampaikan tentang apa itu BLUD secara singkat, secara sederhana, dan manfaatnya bagi teman-teman di Puskesmas. Next. Mungkin saya jelaskan dulu apa sih itu yang dimaksud dengan BLUD. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, berbeda dengan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Jadi ini sangat fleksibel kalau untuk BLUD. Apa itu fleksibel? Nanti kita ada contoh-contohnya. Yang kedua, Puskesmas mempunyai keleluasaan dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Jadi ketika Puskesmas membutuhkan sesuatu untuk meningkatkan mutu layanan, itu dengan BLUD itu sangat mudah. Berbeda dengan sebelum BLUD, harus ada di RKA dan lain sebagainya. Next. Dengan BLUD, Puskesmas dapat memberikan pelayanan kesehatan secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Kemudian harapan kami itu sesuai dengan Permendagri 79, dengan BLUD itu dapat meningkatkan kinerja Puskesmas. Ya, yang kami rasakan memang sudah mulai ada peningkatan untuk kinerja Puskesmas. Ini latar belakang kenapa harus BLUD, Bapak Ibu sekalian. Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari pengelolaan anggaran dan administrasi lainnya. Ya, pengelolaan keuangan pada Puskesmas sama dengan pengelolaan keuangan pada entitas pemerintah pada umumnya, yang relatif kompleks dibandingkan dengan swasta. Banyak aturan-aturan ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin sama di Kolaka juga ya. Kompleksitas ini membuat Puskesmas tidak bisa optimal dalam melayani masyarakat. Ada banyak kendala operasional yang dihadapi oleh Puskesmas dari kekakuan pengelolaan keuangan daerah. Next. Salah satunya adalah prosedur belanja yang harus melalui otorisasi anggaran terlebih dahulu. Implikasinya bisa terjadi sebuah Puskesmas yang mengelola dana miliaran rupiah tidak bisa memperbaiki instalasi listrik yang sangat sederhana sekalipun, karena di dokumen anggaran belum direncanakan pengeluaran untuk kegiatan tersebut. Ya, ini dari sisi perencanaan. Atau Puskesmas tidak bisa menyediakan makan minum pasien pada awal tahun, karena harus menunggu berkas pencairan uang persediaan pada proses bendahara umum daerah. Kalau BLUD per 1 Januari bisa langsung digunakan. Banyak lagi permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh Puskesmas sebagai akibat dari ketatnya norma-norma dalam pengelolaan keuangan daerah. Next. Pemerintah semakin mendorong, ini pemerintah pusat tuh sudah mendorong supaya Puskesmas merubah tata kelola keuangannya menjadi pola pengelolaan keuangan BLUD. Ya. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Yang tadi sudah saya jelaskan. Next. Keuntungan BLUD,
Yang pertama, pendapatan tidak disetorkan ke kas daerah. Kalau di Kolaka mungkin kebanyakan dananya bukan dari retribusi ya. Kalau saya kemarin minta informasi, sebagian besar masyarakat Kolaka itu sudah tercover di dalam JKN. Berarti ini tidak terlalu signifikan jika pendapatan di luar JKN-nya kecil. Kalau di Indramayu pendapatannya cukup besar. Dan dengan BLUD, pendapatan itu bisa langsung dipakai oleh puskesmas, tidak perlu disetorkan ke kas daerah. Belanja bisa sesuai dengan kebutuhan, bisa menggeser anggaran. Ya, yang diperlukan adalah merubah RBA, rencana bisnis anggaran. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan melakukan utang piutang. Meskipun dibolehkan, tetapi kami di Indramayu untuk sementara tidak memperbolehkan. Karena dianggap masih belum layak untuk melakukan utang piutang tersebut. Kemudian yang keempat, diperbolehkan melakukan investasi. Jadi puskesmas bisa melakukan investasi, ya, atau mendatangkan investasi. Disconnect ya. Kemudian dana kapitasi diterima langsung oleh puskesmas, sebetulnya sama dengan pengelolaan yang terdahulu. Ya. Sebelumnya, Pak. Saya lanjut dari sini ya, Bapak-Ibu sekalian. Keuntungan lainnya adalah diperbolehkannya merekrut tenaga non-PNS. Kalau di kami, rata-rata puskesmas masih kurang tenaga. Sementara kita tidak bisa merekrut ASN. Kalau kita merekrut non-PNS juga, kalau belum BLUD tidak diperkenankan. Tapi setelah BLUD itu ada pasal tertentu yang membolehkan melakukan rekrutmen non-PNS. Meskipun honornya kita batasi dengan kemampuan sesuai dengan kemampuan puskesmas. Jadi di Indramayu itu ada honor non-PNS yang dibayar oleh BLUD dengan nilainya itu minimal 500.000 per bulan. Ya. Kemudian keuntungan lainnya, bisa mempunyai payung hukum sendiri. Jadi apapun juga yang diinginkan puskesmas, asal ada payung hukumnya bisa berupa peraturan bupati atau peraturan kepala daerah, itu bisa dilakukan. Kemudian sisa lebih anggaran bisa digunakan untuk tahun selanjutnya. Ya. Dan ini ya Bapak Ibu sekalian, yang kami sangat rasakan adalah penyerapan anggaran bisa lebih besar. Yaitu mencapai tahun kemarin kita mencapai 98,5% tingkat penyerapan dana kapitasi. Materinya belum tayang. Ya. Keuntungan lainnya, Bapak Ibu sekalian, keuntungan lainnya yaitu pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari BPJS itu dibebaskan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa. Jadi yang tadi Perpres 16, Bapak Ibu sekalian boleh tidak menggunakan itu. Boleh Bapak Ibu sekalian mengatur sendiri, tetapi harus diatur oleh peraturan bupati, dalam bentuk peraturan bupati. Contohnya nomor 10, pengadaan barang dan jasa. Kalau di Perpres itu, Perpres pengadaan barang dan jasa, itu di atas 200 juta harus menunjukkan langsung.
Ya. Sekali lagi, untuk pengadaan barang dan jasa kami atur, kalau di Indramayu kami atur di dalam peraturan bupati, untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan 500 juta, itu tidak perlu menggunakan lelang. Jadi boleh penunjukan langsung. Ya. Kemudian Puskesmas dapat menyusun tarif layanan yang diatur dengan peraturan kepala daerah. Jadi kemarin ketika rapid test tidak ada di dalam struktur tarif, kami segera lakukan perubahan tarif melalui peraturan bupati. Jadi itu bisa terakomodir. Next. Ya, kesimpulannya BLUD itu ibarat ambulans. Ini saya mendapat ilmu ini dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi ambulan itu boleh melanggar aturan lalu lintas secara umum, tapi tetap sesuai aturan. Ya. Ambulan boleh melebihi batas kecepatan di suatu area, tetapi tetap harus memenuhi ketentuan sedang membawa pasien ya, seperti itu. Ini hanya perumpamaan saja. Next. Contoh aturan yang ditabrak oleh BLUD, yaitu tadi yang saya sampaikan, pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN APBD itu harus mengikuti peraturan Presiden nomor 16. Ini aturannya di Perpres nomor 16 tahun 2018 itu bahwa pengadaan barjas yang menggunakan anggaran belanja dari APBN dan APBD harus mengikuti peraturan ini. Pada pasal 61 peraturan Presiden tersebut dikecualikan dari ketentuan Perpres ini adalah pengadaan barang dan jasa pada BLUD. Jadi BLUD tidak wajib menggunakan Perpres nomor 16. Kemudian pada pasal 61 Perpres nomor 16 pengadaan barang dan jasa pada BLUD diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLUD. Kemudian kami dirubah menjadi peraturan kepala daerah. Ya. Intinya pengadaan barang dan jasa di BLUD tidak harus berpedoman pada peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Next. Contoh aturan yang ditabrak lainnya adalah masih pengadaan barang dan jasa. Pada pasal 76 Permendagri 79 tentang BLUD, pengadaan barjas pada BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa. Jadi ada dua aturan, Bapak Ibu sekalian, regulasi dari pemerintah pusat. Yang pertama Perpres nomor 16 mengecualikan bahwa pengadaan barang dan jasa boleh tidak dilakukan oleh BLUD. Artinya BLUD tidak boleh tidak menggunakan Perpres 16. Kemudian di Permendagri 79-nya tentang BLUD juga disebutkan bahwa fleksibilitas BLUD itu berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa. Kemudian ketentuan pengadaan barang dan jasa diatur dengan peraturan daerah, kepala daerah. Yang penting Bapak Ibu sekalian di pasal 77 ayat 21 itu, ayat 2 mohon maaf, itu pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh BLUD Puskesmas itu harus lebih bermutu, lebih murah, dan proses pengadaannya yang sederhana. Itu yang diharapkan oleh teman-teman Puskesmas. Dan alhamdulillah di Indramayu dengan adanya BLUD ini, teman-teman Puskesmas bersemangat untuk memenuhi sarana prasarana di Puskesmas karena mudahnya untuk proses pengadaan barang dan jasa. Next. Kemudian contoh lainnya yang aturan yang ditabrak BLUD adalah tarif layanan. Ya. Tarif dapat disusun sendiri oleh pimpinan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, dan seterusnya. Tarif layanan tersebut diatur dengan peraturan kepala daerah, bukan Perda. Ini yang lebih membuat kita lebih mudah. Lanjut. Next. Contoh aturan ditabrak, pendapatan dapat langsung digunakan. Sebelum BLUD, seluruh pendapatan di Puskesmas wajib disetor ke kas daerah dulu, terutama yang retribusi ya. Pendapatan yang sudah masuk ke kas daerah tidak bisa langsung digunakan,
harus tercantum terlebih dahulu di dalam DPA. Pengajuan belanja dari pendapatan tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan BLUD, ketika teman-teman kepala puskesmas memperoleh pendapatan, itu bisa langsung digunakan. Next. Contoh aturan yang ditabrak lainnya adalah sebelum BLUD, rincian belanja harus berdasarkan per kode rekening. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang jumlahnya banyak sekali. Setelah BLUD, rincian belanja hanya dibagi 3 kode rekening saja, yaitu rekening belanja pegawai, rekening belanja barang dan jasa, dan rekening belanja modal. Jadi di RKA-nya, jadi BLUD tetap membuat RKA, tetapi di dalam RKA-nya hanya memuat 3 kode rekening. Rekening belanja pegawai, rekening belanja barang dan jasa, dan rekening belanja modal. Rincian untuk tiap rekening ini, rekening belanja pegawai adanya di RBA. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh menggeser rekening itu selama jumlah total rekening belanja pegawainya tidak berubah. Uraian rekening belanja pegawai dan belanja barang dan jasa tidak ada di RKA, tapi adanya di RBA. Sedangkan uraian rekening untuk belanja modal, nah kecuali belanja modal tetap harus dirinci. Misalkan untuk beli alat kesehatan yang nilainya besar, yang sifatnya sebagai belanja modal, itu tetap harus dicantumkan. Next. Contoh aturan lain yang ditabrak BLUD adalah, ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005, bahwa pemerintah daerah tidak boleh melakukan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya. Pada pasal 3 Permendagri 79 tentang BLUD, BLUD dapat mengangkat pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang dipekerjakan secara kontrak dan tetap. Jadi institusi lain tidak boleh mengangkat non-PNS, untuk BLUD boleh mengangkat non-PNS. Next. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini contoh dokumen perencanaan anggaran sebelum BLUD, rinciannya seperti itu ya. Ini semuanya tidak boleh berubah ya. Next saja Pak, next. Nah, kalau udah BLUD, maka di 3 kode rekening itu yang tidak boleh berubah angkanya. Tetapi yang di bawahnya, rinciannya itu boleh berubah. Boleh digeser-geser tanpa menunggu APBD perubahan. Yang kuning-kuning itu angka yang tidak boleh berubah. Tetapi yang rinciannya itu boleh berubah. Boleh digeser-geser. Next. Ini permasalahan yang timbul meskipun sudah BLUD, yaitu masih rendahnya pemahaman BLUD, baik itu di puskesmas maupun di dinas. Jadi di dinas kesehatannya sendiri yang paham tentang BLUD hanya ada di SDK. Ya. Di keuangan masih belum paham, tapi kami berproses terus. Kemudian masih belum paham cara menyusun RBA dan memahami RBA, terutama RBA yang baik. Kemudian rendahnya kompetensi tenaga pengelolaan keuangan. Ini yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu sekalian ingin mewujudkan BLUD, itu perlunya ada akuntan di puskesmas. Karena salah satu syarat BLUD itu puskesmas harus membuat laporan keuangan. Kemudian tata aturan yang belum sinkron, struktur organisasi UPTD puskesmas tidak sinkron dengan BLUD. Contohnya adalah kepala UPTD, Kasubag TU puskesmas itu otomatis harus menjadi pejabat keuangan di BLUD. Sementara kemampuan Kasubag TU yang ada di kami di Indramayu itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang nanti mereka bebankan sebagai pejabat keuangan. Kemudian belum adanya Dewan Pengawas, karena ini jumlahnya banyak, 49. Kemudian belum adanya tim di Dinkes terkait BLUD, tapi tahun ini kami sudah membentuk, dan belum adanya model SPI Puskesmas BLUD. Ini masalah-masalah ini tahun ini sudah kami selesaikan, Bapak Ibu sekalian. Kami akan mengundang pejabat Kementerian Dalam Negeri yang paham tentang BLUD. Kemudian kami juga melakukan pendampingan dengan BPKP untuk menyempurnakan masalah-masalah ini. Next. Meskipun puskesmas di Kabupaten Indramayu sudah BLUD, pemerintah Kabupaten Indramayu masih tetap menyediakan anggaran untuk yang bersumber dari APBD.
Contohnya listrik, PDAM, dan telepon itu masih dijamin oleh APBD. Kemudian honor bagi non-PNS, sebelum ada BLUD itu sudah ada honor PNS, itu masih kami anggarkan dari APBD. Kemudian pemenuhan sarana dan prasarana juga sebagian masih kita penuhi, pemenuhan alkes juga sebagian kita penuhi, pemeliharaan, rehabilitasi, renovasi, pembangunan gedung masih kita penuhi. Tetapi untuk puskesmas yang pendapatan kapitasinya rendah. Oleh karena itu kami membuat klaster mana saja puskesmas yang akan disubsidi, mana yang tidak disubsidi. Next. Nah ini klaster 1 itu pendapatannya di bawah 800 juta, maka subsidinya penuh, yaitu listrik, PDAM, telepon, sarpras, alkes, honorarium non-PNS, pemeliharaan gedung, rehab gedung, renovasi dan pembangunan itu semuanya dari APBD. Dapat dibantu oleh APBD. Kemudian klaster 2, pendapatannya antara 850 juta sampai 1, miliar, ini subsidinya sebagian. Hanya meliputi sarana prasarana, alat kesehatan, honorarium non-PNS, pemeliharaan gedung, rehabilitasi gedung, renovasi, dan pembangunan. Untuk klaster 3, dengan pendapatan antara 1,6 sampai 2 miliar, itu diberikan subsidi terbatas, hanya honor non-PNS, pemeliharaan gedung, rehabilitasi gedung, renovasi, dan pembangunan. Sementara untuk klaster yang paling kaya, yaitu klaster 4, itu pendapatan lebih dari 2 miliar, itu non-subsidi, jadi yang diberikan subsidinya hanya untuk honor saja. Honor dengan renovasi atau pembangunan gedung, yang nilainya di atas 2 miliar. Next. Terima kasih, itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Ini sekedar gambaran di Kabupaten Indramayu, mungkin di Kolaka berbeda atau mungkin lebih baik daripada Indramayu. Itu saja barangkali yang disampaikan. Untuk lebih detailnya, mungkin kita bisa dilakukan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih atas penjelasan dari Bapak Hidayat tentang pengelolaan dana kapitasi JKN di Kabupaten Indramayu dengan sistem BLUD Puskesmas. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi cukup memberikan pelajaran buat kami di Kolaka supaya ke depan mungkin Puskesmas juga bisa diusulkan untuk menjadi BLUD supaya lebih fleksibel, terutama dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Ya, mungkin dari peserta ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Hidayat terkait pengelolaan JKN. Online atau online? Ada yang online, kasih saja yang dekat dari situ, HP atau apa? Ya. Ya, nama dan puskesmas ya. Silakan Pak. Halo? Halo? Cek. Oke. Belum.
Ya, terima kasih. Saya salah satu puskesmas dari Kabupaten Kolaka Utara, tepat namanya Puskesmas Tiu. Jadi salah satu puskesmas di wilayah Kabupaten Kolaka Utara. Terima kasih atas pemaparan Bapak tadi tentang BLUT. Saya ingin mengemukakan pendapat dan saran kepada Dinas Kesehatan. Selama ini kami di Puskesmas Kabupaten Kolaka Utara, ada 16 puskesmas ini, sudah melakukan akreditasi. Nah, pertanyaan saya yang pertama, manakah yang lebih penting? Kita mengurus BLUT dulu, atau kita akreditasi dulu? Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, mana sih yang lebih sulit? Menjadi BLUT, lolos menjadi BLUT, atau lulus akreditasi? Nah, itu yang kedua. Karena kalau saya lihat ini Pak, dengan menjadi BLUT, belanja pegawai hanya 3 kode rekening. Itu sangat memudahkan puskesmas. Nah, sementara kalau kita mau maju akreditasi, kesulitannya bukan main. Untuk memenuhi saja administrasi, itu memerlukan biaya banyak. Kalau di BLUT, saya kira sangat mudah. Kalau pendapat saya lebih baik BLUT dulu baru akreditasi. Nah, itu satu. Kemudian, kebijakan kita di Kabupaten Kolaka Utara, ada yang dikatakan pelayanan gratis. Pendapatan yang kita dapatkan dari pelayanan masyarakat itu sangat berkurang. Karena rujukannya gratis, pelayanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas gratis. Nah, ini mungkin sekaligus saran kepada Dinas Kesehatan, apakah teman-teman yang belum akreditasi ini dan yang sudah akreditasi, saya kira untuk menjadi BLUT itu sangat mudah. Karena menurut saya akreditasi lebih sulit ketimbang BLUT. Nah, karena standarnya di sini saya lihat di bawah 800 juta pendapatannya, kita masih dapat subsidi. Kemudian yang kedua juga, dengan BLUT kita bisa mengangkat tenaga non-PNS. Jadi saya kira BLUT ini kita harus lakukan. Walaupun puskesmas itu belum akreditasi. Kalau bisa saya puskesmas Tiu dan puskesmas Purehu, ditunda saya dulu akreditasinya, saya masuk ke BLUT dulu lah. Iya. Kalau saya mengajukan diri sama Dinas Kesehatan, saya menjadi BLUT dulu lah. Saya daripada akreditasi. Kebetulan di sini perencanaan Dinas Kesehatan hadir. Saya kira dia mampu memberikan kita fasilitasi saya. Dan memang Pak, di puskesmas itu banyak kejadian yang tidak terduga. Kalau kita mengadakan, umpamanya saja ada balon mati, kita menunggu pencairan. Ini balon sudah mati, butuh tindakan langsung. Kita membeli, tidak boleh. Dalam hal talang mentalangi Pak, itu tidak boleh. Jadi BLUT-lah salah satunya jawaban kepada puskesmas ini. Tiba-tiba di jalan Pak meledak bannya, sementara merujuk. Wajib diganti, tapi aturan tidak bisa. Jadi kalau BLUT, saya kira fleksibel sekali. Jadi saya sangat setuju. Kalau saya puskesmas Purehu dan Tiu, saya BLUT dulu lah daripada akreditasi. Terima kasih banyak Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya cukup menarik ya, Bapak Hidayah. Ya, ada dua memang yang membuat puskesmas sibuk hari ini, yaitu tentang akreditasi dan keinginan untuk BLUT.
Jadi pertanyaannya yang mana kira-kira ini Pak Hadi Hidayat? Nanti kayaknya pertanyaan ini juga ditujukan kepada Dinas Kesehatan ya. Kolaka Utara yang mana ini mau diutamakan nanti ke depan. Tapi sebelumnya kita dengar dulu dari Bapak Hidayat penjelasan tentang kedua hal ini yang sebenarnya berbeda ya. Ya, silakan Pak Hadi. Baik Pak, pertanyaan tadi dari Puskesmas mana? Hiu ya. Itu pertanyaannya sama persis dengan yang ditanyakan oleh teman-teman Kepala Puskesmas di Indramayu ketika belum BLUD. Mana dulu, BLUD atau akreditasi dulu? Kami jawabnya sama-sama penting, Pak. Akreditasi tanpa BLUD itu sulit, Pak. Kebutuhan akreditasi sangat banyak Puskesmas. Tadi sudah dijelaskan sendiri oleh Bapak Kepala Puskesmas, butuh ini, itu sulit sekali. Tapi dengan BLUD, apapun kebutuhan akreditasi itu bisa, Pak, pakai BLUD. Ambil contoh ketika kita menjemput surveyor, itu kan butuh ongkos, Pak. Itu dengan BLUD itu bisa dipenuhi. Kemudian ketika harus mempercantik Puskesmas, memenuhi sarana prasarana dengan cepat, itu tanpa BLUD tidak bisa terjadi, Pak. Jadi ketika itu kami juga di persimpangan jalan, BLUD dulu atau akreditasi dulu. Nah, karena proses BLUD itu yang dibutuhkan adalah komitmen dari pemerintah daerah, sehingga kami langsung ke Bupati, Kepala Dinas kami, menyampaikan beberapa hal tentang manfaat BLUD, dan mendapat dukungan. Tentunya dari Dinas Kesehatannya juga. Jadi ketika itu kami sepakati BLUD jalan, akreditasi jalan, Pak. Ya. Jadi itu penting, BLUD tidak sulit, Pak. Yang sulit itu mendapatkan komitmen dari pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah setuju, paham tentang BLUD, maka mereka akan mendukung kami. Nanti persyaratan-persyaratan BLUD bisa kami sampaikan di acara yang akan datang barangkali, karena ini kami yang melahirkan BLUD di Puskesmas, Pak. Kami 49, persyaratan-persyaratannya kami penuhi. Kemudian kami juga sudah melahirkan BLUD di rumah sakit. Semua kami fasilitasi, Pak. Alhamdulillah tidak sulit sebetulnya. Kalau ada pertanyaan sulit mana BLUD dan akreditasi, sulit akreditasi, Pak. Akreditasi sulit banget. Ya. Banyak hal yang harus dipenuhi oleh teman-teman Puskesmas. Alhamdulillah di Indramayu semuanya sudah terakreditasi, Pak, berkat BLUD. Kemudian kebijakan pelayanan gratis. Nah, ini masalahnya nih, Pak. Indramayu dulunya sebelum BLUD itu gratis, Pak. Gratis. Tapi bukan gratis seluruhnya. Gratis, tapi Puskesmas tetap dapat dana dari APBD. Misalkan yang gratis 10 kali 10.000. Nah, itu senilai itu kami ganti, Pak, dari APBD. Ya, tapi itu ribet, Pak. Begitu BLUD, kami advokasi ke Bupati setuju untuk dihilangkan kebijakan Puskesmas gratis, karena peserta yang gratis itu kan harusnya orang miskin, Pak, ya. Sementara orang miskin di Kabupaten Indramayu itu 90% sudah tercover BPJS, sehingga tidak perlu lagi diprotek melalui kebijakan Puskesmas gratis. Alhamdulillah Bupati menyetujui. Nah, kami advokasi ke DPR, kami jelaskan begini. Intinya adalah yang penting adalah masyarakat miskin dijamin. Itu saja sebetulnya permintaan dari anggota dewan. Sehingga kami pastikan bahwa masyarakat miskin pasti kami jamin. Sehingga tahun 2019 yang semula Puskesmas gratis di Indramayu itu dicabut, Pak. Oleh karena itu pendapatannya langsung meningkat menjadi 2 miliar, Pak. Mungkin itu sementara pertanyaan jawaban saya. Terima kasih. Ya, makasih Bapak Hidayat atas penjelasannya.
Saya pikir cukup jelas ya bahwa kedua ini sama-sama penting ya. Karena kalau tidak akreditasi tidak jalan ini dana kapitasi. Karena tidak diputuskan kerjasamanya dengan BPJS. Jadi itu penting. Namun untuk lebih memudahkan itu, alangkah bagusnya kalau BLUD, ya. Mana daripada Permendagri 9 tahun 2018 tadi itu, saya pikir semua kampus sepakat untuk BLUD, ya. Tinggal nanti komitmen dari Dinas Kesehatan Kolaka Utara untuk meyakinkan Pemda apakah dia punya komitmen untuk membuat puskesmas itu menjadi BLUD, ya. Mungkin bukan di sini tempatnya pembahasan yang mari dahulukan dulu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mungkin dari bendahara. Karena pengalaman itu bendahara paling takut ya tentang penggunaan ini. Paling tidak mau kalau ada fraud. Apalagi kalau berujung dengan pidana. Tapi tidak ada, ya kan? Oke, ada pertanyaan? Mana dari teman-teman bendahara atau kepala puskesmas? Ya, berarti nanti lebih konsultasi lagi tentang bulutnya kepada Bapak Hadi Dayat ya. Ini sudah diterapkan di Indramayu. Nah, ini yang perlu kita kaji nanti. Kalau saya dari moderator Pak Hadi Dayat, tadi disampaikan bahwa pejabat daripada BLUD di Indramayu, salah satunya adalah KPA, PP3 dengan pejabat pengadaan masih di Dinas Kesehatan. Ya, padahal semangatnya BLUD adalah fleksibilitas. Gimana itu koordinasinya Pak Hidayat? Apakah KPA, PPTK, pejabat pengadaan nanti bisa orang puskesmas juga? Ya, makasih Pak. Itu yang kami sampaikan itu sebelum BLUD, Pak. Jadi ketika BLUD, KPA-nya adalah kepala puskesmas. Kemudian PPTK-nya semuanya dari puskesmas, Pak. Oh, dari Kecuali puskesmas. untuk, Sebelumnya, ya. Kecuali untuk puskesmas yang belum punya pejabat pengadaan, maka bisa minta bantuan ke kami. Tapi kalau dengan pengadaan barang dan jasa seperti BLUD, Pak, berarti kan bisa fleksibel tuh, Pak. Puskesmas cukup beli apa aja beli, boleh. Gitu, Pak. Kami sekarang mendorong puskesmas untuk menganggarkan di BLUD-nya untuk pelatihan pengadaan barang dan jasa minimal satu puskesmas 1 orang. Itu, Pak. Ya, makasih Pak Hidayat. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ya. Disebut satu-satu. Ini kayak ujian kalau begitu. Ini ada bisikan ini dari Bendahara Pak Hidayat. Terutama penyusunan laporan keuangan tadi, karena puskesmas setelah BLUD akan menyusun sendiri laporan keuangan. Ya, maka pemeriksa BPK bisa langsung ke puskesmas berarti ya Pak Hadi Hidayat? Ya, betul. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terutama rekan-rekan bendahara, pengalaman kami sejak 2019, 2020, 2021 itu tidak ada temuan BPK, ya. Karena begitu BLUD, oh iya ini boleh untuk BLUD, oh ini boleh. Bahkan untuk THR puskesmas menganggarkan boleh, untuk seragam boleh, untuk apa kemarin ya piknik itu kita kemas dalam bentuk family gathering itu boleh.
Kemudian bikin seragam itu boleh. Ya, kami memang kesulitannya di laporan keuangan karena kemarin sangat jelimet, tapi setelah konsultasi dengan kemarin BPK temuannya di laporan keuangan, Pak. Laporan keuangannya tidak disiplin. Di akhir tahun masih ada puskesmas yang belum bikin laporan keuangan. Nah, kemudian kami telusuri kenapa masalahnya. Ternyata hanya pemahaman saja, Pak, tidak paham puskesmas. Kemudian kami lakukan pembinaan. Kalau di Kolaka jumlah puskesmasnya sedikit, Pak, 16. Kalau di kami 49. Kalau kami bentuknya rapat, itu kesulitan. Biasanya kami 10 puskesmas kita lakukan pembinaan. Jika mungkin nanti di sini juga ada Kasubag Keuangan, barangkali bisa menjelaskan. Pak Pendi, punten ke sini. Pak Pendi ini Kasubag Keuangan yang berpartner dengan SPK, Pak. Jadi ini laporan keuangannya ternyata tidak serumit yang dibayangkan. Sebentar, Pak, ini Pak Pendi, Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yadi Hidayat, memang salah satu masalah yang ada di Indramayu untuk yang BLUD itu di laporan keuangannya. Ya, kita memang agak kesulitan di laporan keuangan, apalagi memang SDM di puskesmas itu tenaga ininya keuangannya memang tidak memiliki tenaga akuntansi sendiri. Tapi kemarin juga Dinas Kesehatan kita sudah bekerja sama juga dengan Badan Keuangan Daerah untuk melakukan pembinaan ke puskesmas dalam hal penyusunan laporan keuangan, Bapak. Ya, jadi sebenarnya gini, untuk BLUD sendiri memang untuk laporan keuangannya juga memang kalau di Indramayu itu terintegrasi dengan sistem aplikasi daerahnya Sinda keuangannya. Jadi untuk laporan keuangan sih sebenarnya kita puskesmas itu memang kalau puskesmas itu masih sederhana bentuknya, tidak sekompleks laporan keuangan yang ada di kabupaten. Ya, intinya sebenarnya intinya selama itu tidak keluar dari sistem akuntansi atau sistem aplikasi keuangan yang ada di daerah, itu sebenarnya masih dibenarkan oleh BPK. Kita juga masih belajar sebenarnya untuk laporan keuangan, ya. Jadi kita buat format tersendiri untuk laporan keuangan untuk yang di puskesmas itu seringkas mungkin, Pak. Gitu, beda dengan yang ada di dinas gitu ya, kita akui karena memang SDM di puskesmas itu berbeda dengan yang ada di dinas. Kita pelan-pelan, Pak, bimbing puskesmas juga, Pak. Yang penting mungkin pada awal-awal BLUD kita hanya fokus ke belanjanya dulu, Pak, ke belanjanya. Memang waktu awal-awal juga pemeriksaan BPK masih memaklumin, Pak, ya. Masih memaklumin kita belum punya laporan keuangan waktu awal-awal karena memang kita masih berproses gitu. Tapi untuk yang 2019 mau tidak mau 2019 itu mau tidak mau harus sudah ada laporan keuangan di BLUD. Seperti itu. Ya, makasih. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, silakan. Ya. Unmet.
Tadi sudah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kasmiati Sukri dari Puskesmas Watunuhu. Jadi tadi sangat menarik apa yang dibahas terkait dengan status puskesmas, yaitu BLUT. Sangat banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan ketika kita statusnya BLUT. Yang saya ingin tanyakan di sini terkait dengan perubahan status seperti itu, kira-kira apa yang harus kami lakukan di puskesmas terkait dengan kelengkapan administrasi atau apakah yang harus kami siapkan agar kami bisa merubah status kami ke BLUT itu. Ya, itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan aturan-aturan di JKN yang bisa kita tabrak, seperti tadi yang diberikan penjelasan, apakah terkait dengan persentase pembagian dana yang di JKN itu, termasuk belanja pegawai atau jasa, dengan belanja operasional atau belanja barang dan jasanya itu persentasenya boleh kami rubah. Misalnya tadinya ada 60-40 atau 70-30, ketika kebutuhan-kebutuhan yang kami inginkan itu melenceng dari persentase yang kami sudah ditetapkan. Apakah itu termasuk sesuatu hal yang boleh kami tabrak? Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yadi. Ya, siap. Ya, silakan Pak. Untuk menjadi BLUD, disebut mudah, sebetulnya mudah Pak. Asal komitmen bersama ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada beberapa persyaratan. Saya sambil nengok ke kiri ke laptop saya. Syarat-syaratnya barangkali kalau saya jelaskan terlalu panjang. Yang penting Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah Puskesmas harus membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja. Dibuat di atas materai. Itu satu persyaratannya. Mohon maaf, salah satunya. Jadi ada 7 persyaratannya. Yang kedua, Puskesmas harus membuat pola tata kelola. Ya. Nanti kami ada contohnya kalau perlu pendampingan untuk BLUD. Kemudian yang ketiga, Puskesmas bikin renstra. Ya, masing-masing puskesmas membuat renstra. Kemudian yang keempat, masing-masing puskesmas membuat standar pelayanan minimal. Kemudian yang kelima, membuat laporan keuangan atau prognosis atau proyeksi keuangan itu bisa sederhana Pak. Kita bisa menggunakan RKA yang dinarasikan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu harus ada laporan audit terakhir. Kalau tidak ada laporan audit terakhir yang kami alami ketika proses BLUD itu cukup dengan surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Jadi itu sangat mudah sebetulnya. Hanya ada 7 syarat untuk menjadi BLUD. Yang syarat yang sulit itu adalah laporan audit, tetapi itu bisa diganti dengan surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Seperti itu. Sekarang tinggal puskesmasnya siap tidak untuk membuat yang pertama adalah pola tata kelola, yang kedua renstra, yang ketiga SPM. SPM-nya menggunakan SPM Permenkes nomor berapa ya? 4 kalau nggak salah ya. Itu saja. Kemudian laporan keuangan sederhana. Yang perlu disiapkan oleh Dinas Kesehatan adalah advokasi ke Bupati untuk dibentuk tim penilai BLUD. Nanti tim penilainya itu kita arahkan, jadi dinas yang mengarahkan Pak, bahwa BLUD itu adalah begini-begini, ya penilaiannya seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau puskesmas sudah memenuhi persyaratan itu, dilakukan penilaian oleh tim penilai itu. Nah, karena kita sudah sepaham ingin merealisasikan BLUD, dari 49 puskesmas itu nilainya cukup untuk menjadikan BLUD. Jadi nilainya sekitar 70 itu udah bisa BLUD. Jadi itu nilai standar saja. Ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua, lupa saya pertanyaan kedua.
Oh itu tentang yang ditabrak-tabrak itu. Boleh, Bu, boleh. Jadi ketika zamannya akreditasi, waktu itu masih akreditasi, ada puskesmas yang jasanya hanya 40%. Hanya 40%. Sisanya itu untuk pemenuhan akreditasi. Semua dipenuhi semua. Mulai penataan tata graha, pemenuhan dokumen-dokumen, seperti itu. Jadi puskesmas ketika zaman akreditasi itu, ketika area akreditasi itu, berkorban untuk jasanya dikurangi. Dikurangi bukan berarti disisihkan. Kalau sebelum BLUD itu ada istilah menyisihkan. Nah itu yang menjadi masalah hukum nanti di kemudian hari. Kalau BLUD disepakati saja, selama masa akreditasi jasanya hanya 40%. Sisanya untuk pemenuhan akreditasi. Itu dibenarkan, dibolehkan oleh BLUD. Dan satu hal lagi, BLUD itu ketika Bapak Ibu sekalian puskesmas sudah BLUD, itu Permenkes 21 dan Permenkes 28 tidak perlu dipakai, nggak apa-apa. Tidak dipakai, tidak apa-apa. Hanya kami masih menggunakan, karena menghitung jasanya kami pusing, jadi kami menggunakan Permenkes, masih menggunakan Permenkes 21. Jadi kalau misalkan di Kolaka ingin lepas dari Permenkes 21, kalau sudah BLUD, tidak mengapa. Bebas, boleh. Ya. Mungkin itu penjelasan kami. Ya, makasih atas penjelasan. Ada lagi dari Puskesmas, Kapus atau Bendahara? Silakan. Kayaknya sudah tidak sabaran ini kalau pulang nanti mendesak Dinas Kesehatan supaya advokasi Pemda untuk jadi BLUD. Ya, yang jelas Indramayu siap menjadi pendamping ya. Atau sebelumnya bisa juga nanti studi banding dulu, melihat dokumen-dokumen apa di Indramayu, apa dan seperti apa, ya supaya nanti dokumen bisa dipersiapkan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Langsung Ibu. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida dari Puskesmas Ranteangin. Setelah saya simak tadi tentang penjelasan tadi, dalam hal ini belum disinggung masalah pengadaan obat. Apakah setelah BLUD nantinya, apakah obat itu tetap pengadaan dinas atau memang pengadaan tersendiri? Mungkin dari itu, cuman itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah obat, apakah masih tetap dari dinas kesehatan atau memang puskesmas sendiri atau BLUD sendiri yang melakukan pengadaan? Cukup jelas Pak Yadi untuk langsung ditanggapi. Ya. Ya, untuk pengadaan obat di era BLUD ini kami tetap memenuhi obat dari APBD dan DAK, Pak. Jadi hampir 90% kebutuhan obat di puskesmas kami penuhi. Tetapi manakala dropping obat kita terlambat atau proses lelang di dinas kesehatannya lambat sehingga tidak tersedia obat, maka puskesmas boleh beli. Apalagi untuk hal-hal yang urgen ya Pak, itu boleh puskesmas beli. Syaratnya mudah, puskesmas mengajukan pembelian obat, kami cek di gudang, kalau di gudang ada, jangan dulu beli obat, nanti kami kirim, karena kami ada obat.
Tapi ketika Puskesmas mengajukan, kemudian kami lihat stok di UPTD farmasinya tidak ada, kami persilakan untuk beli obat. Ada surat keterangan tertulisnya, silakan Puskesmas membeli obat. Maka Puskesmas langsung beli obat. Seperti itu, Pak. Oke, jadi bisa langsung ke apotek ya, Pak? Bisa langsung ke apotek, Pak. Kan obatnya Distributor atau apotek bisa? Bisa. Langsung ke distributor bisa. Cuman karena hampir 80-90% kami penuhi, Pak. Jadi kebutuhan obat yang akan dibeli oleh Puskesmas itu nilainya kecil, Pak. Jadi cukup ke apotek saja. Ya. Oke. Ya, jelas. Ya, Ibu ya, jelas ya, cukup jelas ya. Ya. Kalau tidak ada obat di dinas, boleh. Ya, salah satu bentuk fleksibilitasnya yang itu. Apalagi hal-hal yang urgent ya. Ya, apalagi tidak ada obat ya masa dibiarkan. Di dinas kan biasa juga ada keterlambatan dalam proses lelang obat. Nah, di Puskesmas diberikan kewenangan kalau sudah BLUD. Ada lagi pertanyaan? Ya, kayaknya lebih banyak membahas tentang BLUD ya. Nah, karena ternyata pengelolaan dana kapitasi JKN sangat dimudahkan dengan status Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Ya, saya kira itu yang disampaikan tadi oleh Pak Edi Hidayat ya, bahwa pengelolaan dana kapitasi JKN sangat mudah, atau sangat fleksibel ketika Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Ya, kira-kira begitu Pak. Ya dia. Betul, Pak. Ya, oke. Dan untuk BLUD sangat mudah, cukup komitmen dari Pemda. Ya, untuk meyakinkan Pemda membangun komitmen, tugasnya teman-teman dari Dinas Kesehatan. Tugas dari Puskesmas adalah apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Adi, mempersiapkan beberapa dokumen tadi, ya, terutama pernyataannya kesanggupan untuk melakukan BLUD dan audit. Nah, ini yang terpenting. Saya tambahkan Pak Hadi mungkin ya, karena tadi awal disinggung tentang orang akuntan di Puskesmas. Nah, apakah di Indramayu tenaga akuntan di Puskesmas itu sudah terpenuhi tenaganya? Ya. Untuk PNS lah. PNS hampir tidak ada, Pak. Tidak ada, dari 49 Puskesmas itu tidak ada satu orang pun yang berlatar belakang akuntan. Nah, kemudian Puskesmas diberi keleluasan untuk merekrut, Pak. Merekrut menggunakan dana BLUD. Merekrut non-PNS. Nah, cuman hanya sampai dengan hari ini baru ada 3 Puskesmas yang berhasil merekrut tenaga akuntansi. Tapi dia tidak pegang uang, Pak. Hanya akuntansi. Jadi nanti di BLUD dia tidak pegang uang. Dia bukan bendahara, tapi dia yang akan memfasilitasi laporan keuangan, neraca, dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Dan sebetulnya gini, Puskesmas sekarang tidak menggebu-gebu lagi mencari akuntansi, karena setelah kami lakukan pendampingan, oh laporan keuangan seperti ini ya, ternyata mudah gitu. Jadi sampai saat ini Puskesmas tidak ada yang mengajukan lagi untuk merekrut tenaga akuntan, Pak. Ya, oke. Tadi Pak Hidayat juga menyinggung tentang KTU ya, yang otomatis menjadi pejabat keuangan ya, atau pejabat teknis. Keuangan. Ya. Kalau KTU misalkan tidak punya kapabilitas, kemampuan untuk menjadi pejabat BLUD, apa bisa ditunjuk staf yang lain yang kira-kira lebih mampu? Di peraturannya dimungkinkan, Pak. Di peraturannya dimungkinkan. Tetapi kebijakan kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu tetap menginginkan KTU yang harus jadi pejabat keuangan.
Jadi itu yang agak merepotkan. Tahun depan kami akan merubah, Pak. Sekiranya bukan KTU yang menjadi pejabat keuangan. Karena pejabat keuangan itu fungsinya sentral, Pak. Di bawahnya pimpinan BLUD. Pimpinan BLUD itu kepala puskesmas. Jadi KTU itu harus bisa melihat bagaimana pendapatan puskesmas, bagaimana pengeluaran puskesmas. Jadi semua tentang teknis pengelolaan keuangan, pejabat keuangan harus tahu, Pak. Jadi sebenarnya kalau KTU-nya yang tidak paham dengan itu agak merepotkan juga sebetulnya. Ya, oke, makasih Pak Adi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita. Oke, Kasubag perencanaan ada yang mau disampaikan? Ya. Oh ya. Ini pertanyaan spesial ini untuk Pak Hadi Dayat ya. Kalaupun disepakati nanti di Kolaka untuk diajukan sebagai puskesmasnya sebagai BLUD, permintaan apa Pak Hadi Dayat siap untuk menjadi pendamping? Kalau ini Pak, kalau tidak pandemi corona, kami sebenarnya siap Pak ke sana Pak. Kami agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Ya, yang penting corona dari Indramayu lebih ganas dibawa ke sini supaya habis. Jangan Pak. Virus Indramayu dengan Kolaka bisa diadu Pak. Ya, kunjungan. Mungkin pertama nanti ya kaji banding ya Pak Hadi Dayat ya ke Indramayu. Ya boleh mungkin Pak. Kan di pandemi ini untuk kalau kaji jumlahnya banding di bawah, jumlahnya jangan banyak-banyak Pak, di bawah 10 lah. Kolaka Utara Pak 14 puskesmas. Ya, 14. Jadi minimal kapus sama bendahara, KTU berarti 3. Berarti 3 kali 16 banyak lah Pak. Banyak Pak. Apa nggak sebaiknya dari tim dinas aja dulu Pak, tim dinas, perwakilan puskesmas gitu. Perwakilan aja ya. Ya. Ya tadi ada nomor kontak. Nomor kontak tadi ya Pak Hadi Dayat yang ditampilkan Ya, yang di pakai CV-nya. itu Pak, yang ada WA-nya yang di Excel ya Pak. Ya, siapa tahu setelah di Kolaka, kapus ada yang sudah berani bertanya, ya kan bisa langsung bertanya ke Pak Hadi Dayat. Ya, siap Pak, enggak. Ya, siap. Asal jangan tengah malam katanya. Oke, saya pikir Ibu Kabid ada yang mau disampaikan terakhir? Tidak ada? Ya, berarti kita simpulkan apa ini? Saya pikir sudah jelas kesimpulannya ya, bahwa pengelolaan dana JKN yang fleksibel melalui Badan Layanan Umum Daerah. Ya, sangat fleksibel. Ya, mungkin itu sekaligus kesimpulan kita bahwa tugas dan tanggung jawab kita serahkan kepada Kabid, Kasubag Perencanaan, dan Kasih untuk mengadvokasi ke Pemda supaya Kolaka Utara juga semua puskesmas 16 ini bisa serentak menjadi BLUD. Oh, sekalian saya tanya juga Pak Hadi, di Indramayu sekaligus jadi BLUD atau ada percontohan dulu? Ada Pak. Ya, begitu sulitnya membina 16 puskesmas ini langsung BLUD. Ya, kami kumpulkan dulu puskesmasnya. Ya, kami sampaikan keuntungan-keuntungan BLUD. Mereka sepakat. Oke, kalau sepakat. Nah, ini mohon maaf nih Pak, ini ada mohon maaf untuk teman-teman di Dinas Kesehatan nih Pak. Karena kami sangat berkepentingan puskesmas untuk BLUD, saya pribadi dengan dibantu staf itu, semua persyaratan tersebut kita yang buat Pak, supaya cepat. Jadi Rensra
Contohnya Renstra, Pak. Renstra kami buat satu saja. Kemudian judulnya kami rubah-rubah nama puskesmasnya. Puskesmas A, nanti puskesmas B, terus sampai 47, 49 puskesmas. Kalau diserahkan ke puskesmas, kasihan Pak puskesmas, akan lambat nanti. Jadi semua persyaratan tadi, kami yang mengkoordinir Pak. Puskesmas hanya, kami minta butuh data umum dari puskesmas. Kami buatkan renseranya, kami buatkan SPM-nya, kami buatkan tata kelolanya. Nah, kemudian kami briefing puskesmasnya ketika nanti proses penilaian, Pak. Sehingga puskesmas paham, oh renstra itu seperti ini. Yang akan ditanyakan oleh tim penilai adalah ini. Seperti itu, Pak. Karena kami melakukan pendekatan ke tim penilai juga, Pak. Tim penilai di kabupaten itu tidak begitu paham juga dengan BLUD. Jadi tim di daerah itu kami briefing dulu, Pak. Kami briefing dulu bahwa BLUD itu adalah seperti ini syaratnya. Bagaimana Pak Yadi cara menilainya? Cara menilainya begini, Pak. Nih, kalau seperti ini nilainya gini. Sehingga kami optimis 49 puskesmas itu lulus menjadi BLUD seperti itu, Pak. Tapi ini jangan ditiru, Pak. Itu betul-betul karena kita menyongsong akreditasi. Tanpa BLUD, akreditasi akan sulit. Sehingga kami sepakati, udahlah, kami dukung puskesmas untuk BLUD. Semuanya 49 puskesmas. Itu Pak, ya itu hanya sekedar trik dari kami, Pak. Terima kasih. Ya, berarti bisa ya sampulnya aja dirubah Pak Adi ya, semua puskesmas. Tapi tetap tergantung komitmen daerah, ya kan? Ya. Ya, yang penting dokumennya lengkap 5 tadi. Ya, betul. Meskipun tidak ada isinya, tapi sampulnya ada, oke. Ya. Ya, tugas teman-teman dari Dinas Kesehatan untuk ya trik yang dilakukan oleh Indramayu bisa ya. Ya, kalau di sini dikasih mengaji dulu ya Pak Adi Dayat ya. Dikasih mengaji dulu teman-teman di Pemda, terutama tim penilai, ya baru kunjungan ke puskesmas. Oke, saya pikir sudah jelas dan tidak ada lagi hal yang urgent untuk ditanyakan. Ya, karena JKN pengolahannya sudah lama, hanya tinggal bagaimana lebih mudahnya ternyata lewat BLUD. Kita tutup sama-sama Pak Hadi Dayat. Ya, silakan. Ada cara penutupan atau masih ada materi satu ya? Oke. Ya, teman-teman dari Kolaka Utara menyampaikan ucapan terima kasih atas materi yang disampaikan yang begitu membuat kita bersemangat kembali untuk menjadikan puskesmas di Kolaka Utara menjadi badan layanan umum daerah. Ya, makasih banyak Pak Hadi Hidayat. Salam untuk teman-teman di Kabupaten Indramayu, khususnya di Dinas Kesehatan. Sama-sama Pak, terima kasih banyak Pak. Silakan diangkat tangannya. Ajukan. Ya, tidak ada foto bersama ya Pak Hadi ya. Mohon pamit Pak. Ya, kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.